Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Panglima Kijang dan juga sebagai Panglima Besar LAD, saya menanggapi sedikit permasalahan tentang berdirinya atau tentang mau dibangunnya IKN dan atau tidak jadinya IKN dibangun. Itu bagiku tidak ada masalah. Yang jadi masalah dibangunnya IKN, dibilang ada orang negara lain yang menguasai, akan mengambil. Dan tidak dibangunnya IKN juga bisa terjadi tanah Kalimantan juga dikuasai oleh orang asing. Sebabnya ada. Sebabnya kenapa dikuasai orang asing? Bukan orang asing yang menguasai, tetapi kesalahan kita sebagai warga masyarakat umumnya itu bahwa kenapa dia dikuasai atau tidak, itu masalahnya di situ. Bisa dikuasai, bisa tidak. Dibangunnya IKN bisa tidak dikuasai, itu bisa oleh orang asing. Dan tidak dibangunnya IKN itu bisa terjadi dikuasai orang asing. Masalahnya itu tadi, satu, itu masalahnya karena setiap kita masyarakat yang mempunyai tanah dan lahan itu selalu mau dijual sama orang asing. Setiap punya lokasi lahan, contohnya sekarang kita cari-cari orang yang mau beli tanah kita. Otomatis yang membeli pasti orang yang berduit. Otomatis orang yang berduit siapa? Kebanyakan orang-orang Cina. Nah, setelah orang Cina membeli, otomatis dia akan menguasai tanah itu. Selama itu kita jual dengan mereka, selama itu mereka akan membeli dan menguasai tanah-tanah itu. Otomatis mereka yang menguasai dong. Nah, artinya kan kesalahan kita, kenapa kita jual? Coba tanah itu tidak kita jual dengan orang asing, bagaimana dia mau menguasai? Kita tidak jual. Contoh seperti di Bali. Di Bali itu tidak ada satupun orang asing yang mempunyai tanah, harta di tanah Bali. Mereka di sana sistemnya kontrak, sewa tanah, bangun hotel, sewa tanah. Dan tanah disewa ada jangka waktu. Selesai itu selesai. Itu orang Bali. Tapi kalau kita orang Kalimantan, ada yang beli, ayo dicari-cari yang beli. Setelah itu baru kita teriak-teriak, hai orang asing, mau menguasai tanah kami, mau menguasai tanah kami. Itu kan kalau dipikir dengan logika kita. Yang salah itu apakah pemerintah apa kita? Jangan menyalahkan, mengambingkan pemerintah. Yang salah itu kita masyarakat. Kenapa? Setiap ada tanah mau dijual ke orang asing. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohin, diadu domba oleh orang kita sendiri. Bangun IKN, oh ini nanti dikuasai orang asing. Bukan itu, yang masalahnya kita. Setelah tanah kita dijual baru kita teriak-teriak. Coba pikir dari awal, jangan tanah itu dijual. Tanah itu kita kelola sendiri atau kita jual sesama kita orang Indonesia. Jangan orang asing. Kan tidak. Sekarang tidak. Seperti lahan kelapa sawit, hampir kan orang asing semua yang beli, yang menggarap. Tambang batu bara, pasti orang asing juga yang garap. Sekarang setelah kita jual, duitnya habis, buat itu buat ini,
tanah baru kita teriak, oh ini lokasi tanah Kalimantan mau dikuasai asing. Tidak. Jadi kita jangan salah menilai itu kesalahan kita. Mungkin di situ dimanfaatkan, apalagi bercerita oknum A, oknum B, oh ini yang ini mendukung, yang ini tidak. Jangan diperbudak oleh omongan atau isu itu. Yang salah itu kita yang sadar diri. Kesalahan dari kita sendiri. Kesalahan dari kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menyebut A yang salah, menyebut B tidak. Itu kesalahan kita sendiri. Sampai sekarang loh contohnya, kalau ada pembeli orang asing, cepat jual itu tanah. Jual itu tanah. Yang beli pasti orang berduit. Yang rata-rata membeli tanah itu tidak lain, orang-orang itu juga negaranya. Otomatis setelah dia beli kan dia yang menguasai dong. Masa habis dia beli kasihkan ke kita, kan aneh logikanya. Nah, jadi masalah isu itu ndak usah kita angkat, ndak usah kita besar-besarkan. Itu kesalahan kita sendiri. Itu kuncinya. Salah kita sendiri. Jadi saya sebagai panglima mengingatkan kalian, janganlah kalian diadu domba masalah IKN mau dibangun atau tidak. Itu akhirnya mempecah belahkan kita masyarakat. Yang satu isunya begini, yang satu isu begini. Yang salah tuh isunya kita sendiri. Yang salah. Kenapa dijual sama orang asing tanah-tanah kita? Coba ndak dijual, tidak mungkin dikuasai. Ingat, itu pesan saya. Jadi jangan diperbudak oleh suatu isu untuk kepentingan golongan, kepentingan. Ya banyaklah kepentingan-kepentingan, apalagi ini zaman-zamannya sudah, ya kan. Jangan sebagai itu jadi senjata untuk mengkreditkan, mengecilkan orang yang baik menjadi jahat, orang yang jahat seolah-olah pahlawan. Jangan. Kita berpikir logistik, berpikir jernih. Kita diberi otak, suruh berpikir. Jangan kita dibawa isu, tapi isu itu menjerumuskan kita, menghancurkan kita, dan membuat kita ribut sesama anak bangsa, sesama tetanah air, sesama suku, sesama di wilayah Tanah Monil. Itu aja pesan saya dari Panglima Kijang. Kita selalu bersatu, satukan, jangan kita pecahkan. Lebih baik bersatu. Buatlah daerah kita nyaman, tentram. Jangan kita dibuat isu, jadi kita dibuat adu domba oleh seorang-orang oknum yang memanfaatkan ini semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.